Jadi 7 kriteria tersebut dapat dijadikan ukuran apakah hukum yang diterapkan itu benar atau tidak. Jadi maksudnya kalau misalnya ada yang hilang dari 7 kriteria tadi, maka mungkin hukum yang diterapkan atau ibadah orang tersebut itu belum tepat, ya, belum benar. Misalnya dia itu akalnya misalnya sering terganggu, ya, atau jiwanya misalnya lemah, mungkin saja ibadahnya juga lemah, kehormatannya tidak terjaga, mungkin saja syariat dalam dirinya tidak dijalankan. Apalagi akhwat, ya, maksudnya tantangannya lebih banyak. Yang membuat tantangannya siapa? Ikhwan. Sekarang, zaman sekarang luar biasa lah, pergaulan di luar, hati-hati. Dan sama dulu sebelum menikah mah memang terasa lebih berat, bener. Setelah menikah itu frame ininya lebih banyak, ya, asa yang melindungi itu asa lebih banyak. Dan kita juga punya batasan gini, kalau udah berkeluarga misalnya, kan udah ada pasangan tuh, nah itu saling menguatkan, saling menguatkan. Kalau sebelum berkeluarga itu karena bebas, jadi kahiji tebih ti ibu bapak, ya, misalnya kayak anak kan rumahnya di Majenang, ya, jadi ibu bapak di sana, tinggal di sini 9 tahun, jadi asal rumah gitu, terlalu bebas gitu, hubungan misalnya komunikasi dengan lawan jenis, walaupun di sini sebenarnya terjaga, ya, dulu juga karena ada Abi menjaga akang, Umi, kabayang anak tengaji kan, yang tidak dihidupkan dalam lingkungan seperti ini, dan dianggap hal yang biasa, yang padahal itu sudah terlalu jauh mungkin. Jadi kita merasa wajar gitu, padahal sangat tidak wajar. Nah, makanya nanti mah kan kita udah tahu nih gimana mungkin kita harus bagaimana ke depan supaya terjaga ini, yang 7 kriteria ini supaya terjaga dengan mudah. Ya, pasti salah satunya dengan mengikuti, maksakan diri lah, ya, kajian seperti ini, ikuti mukemah tos sibuk mah luar biasa, kadang sempat acak gitu. Makanya dicatat dengan rapi, nanti dibuka lagi gitu. Ya, kebaikannya insya Allah buat semua, mudah-mudahan Ana juga dapat kebaikan juga. Lanjut, ya, sedikit lagi, nanti mah kita diskusi aja. Di sini ada prinsip dalam menjalankan ibadah. Jadi kita harus punya prinsip-prinsip ibadah. Apa prinsip-prinsip ibadah itu? Jadi harus punya tujuan, landasan. Kalau landasan ini tidak dikerjakan, maka ibadahnya gugur. Prinsip ibadah, maka ibadahnya sia-sia. Pertama harus niat dulu, ya. Kalau melakukan ibadah, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Arba'in itu udah pada hafal, ya, innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dulu mah suka dihafal waktu di sini sebelum lari pagi, start dulu gitu. Hadis Arba'in, nanti coba yang belum punya hadisnya dibeli lah, murah, baca-baca walaupun nggak bisa dihafal. Niat ini menjadi prinsip utama, ya, dalam ibadah. Jadi kalau udah niatnya karena sesuatu yang lain, udah selesai, tidak akan dapat apa-apa. Buktinya niat karena Allah apa coba? Melakukan ibadah apa? Gimana caranya? Buktinya niatnya bukan karena sesuatu yang lain, tanpa harus dilihat, tanpa dilihat orang, tanpa harus diupload, tanpa harus disuruh di tempat yang sepi sendiri misalnya gitu, ya. Dia masih melakukan
ibadah, rutinitas ibadah yang biasa dilakukan di keramaian. Itu salah satu bukti bahwa dia itu betul-betul ibadahnya itu bukan karena dilihat guru ya atau orang lain. Nah itu berarti tos pancegta, tos said. Nah itu buktinya bahwa dia itu niat lillahi ta'ala. Yang kedua ikhlas. Nah, menjalankannya harus ikhlas. Itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas, mukhlishina lahuddin. Di sini ada hubungannya dengan niat tadi, bahwa kalau niatnya tidak baik, maka keikhlasannya udah pasti kan gagal ya, karena ingin dilihat oleh orang gitu, ingin dipuji, ingin naik jabatan gitu. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara. Dan apabila hamba bertanya kepada tentangku, maka jawablah bahwa aku dekat. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ibadah itu ya jangan pakai perantara-perantara yang aneh-aneh ya, yang membahayakan. Jadi langsung kepada Allah, bahwa Allah itu tidak jauh. Kita langsung minta sama Allah aja. Cina upami anu juga rupiah teh, cina kami aya benda-benda eta gini. Nah, raja-raja itu cina itu menuju ibadah pakai perantara ini. Enggak usah, malah sirik gitu. Ibadah cina sami cina ieu geus menuju ibadah ke Allah. Cina tujuan nama sami ke Allah ieu. Oke. Misalnya kris kecil atau namanya didoakan gitu. Enggak perlu kita berdoa langsung kepada Allah. Jadi salah satu ibadah di sini adalah doa ya, di surah ini doa, maka akan dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa karena Allah itu dekat. Selanjutnya dilakukan dengan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ibadahnya tanpa tuntunan atau pijakannya ke Al-Quran dan Sunnah, maka itu juga sudah dipastikan ibadahnya salah ya. Udah jelas ya hadisnya bahwa Rasulullah itu ketika meninggal mewasiatkan 2 pusaka ya, pusaka yang ketika dipegang oleh kita maka lan tadilu abada, tidak akan sesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Gini sekarang kalau misalnya orang lagi ibadah pas nya besok pas gini ibadah teh imakir benar imakir, kita tanya aja ini yang sesuai dengan Al-Quran yang mana gitu. Kita cari bareng-bareng, gak usah bertengkar. Nah di hadisnya ada gak? Sekarang kan gampang ya, googling juga. Atau misalnya pernyataan ustadz siapa misalnya gitu ya. Misalnya kita merujuk ke salah satu tokoh ulama, misalnya Ustadz Abdul Somad misalnya ya. Kita searching aja bagaimana misalnya hukum atau bagaimana hadis ayat Quran tentang ibadah ini, itu gak usah dipertengkarkan gitu. Dan gak usah bertengkar ada orang-orang yang tidak berilmu. Kalau kasih ya hari sholatan gitu ayat itu nya ayat. Ternyata kayak ngurus masjid juga riwah nanti gitu kuno ke kamar masjid. Jadi nu rame tadi bawa tuh ngobrolkan wakaf masjid, mau ngobrolkan iya jaminan tak kamar masjid. Selanjutnya ibadah itu harus seimbang antara dunia akhirat. Ngerti maksudnya? Boleh nggak kita puasa terus-terusan? Nggak boleh kan? Boleh nggak kita baca Quran sampai lupa aktivitas harian? Nggak boleh. Jadi harus seimbang. Itu banyak penjelasan-penjelasannya tentang itu ya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Jadi antara akhirat dengan dunia harus terwujud.